Welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Adawiyah, NIM E2019-1081 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan mereview tugas dari Bapak dosen Dr. Wadud Nafis LCMEI, yaitu mereview 3 video dari teman-teman. Yang pertama, saya akan mereview punya Siti Maisa, yaitu tentang penghantar ekonomi makro. Ekonomi adalah sebuah ilmu yang membahas perilaku manusia di dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, selanjutnya pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, yang ketiga ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pengertian ekonomi mikro adalah merupakan kegiatan perekonomian yang mencakup tentang internal perusahaan seperti karyawan dan lain-lain. Sedangkan ekonomi makro pengertiannya adalah merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang mencakup keseluruhan atau secara global. Konsep-konsep ekonomi makro yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua ada pengeluaran, yang ketiga ada pengangguran, dan selanjutnya ada uang dan fungsinya, yang selanjutnya ada inflasi dan deflasi, yang kelima ada permintaan dan penawaran agregat, yang keenam keseimbangan pasar uang dan pasar modal, yang ketujuh ekspor dan impor. Selanjutnya saya akan mereview punya teman saya, yaitu Firda Infitahul Mawaddah, yaitu tentang konsep dasar ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membahas perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Perbedaan ekonomi Islam kapitalis dan ekonomi Islam sosialis ada 5, yaitu sumber kompetisi, kepemilikan, dan kesejahteraan, dan mekanisme pasar. Yang pertama sumber itu berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua yaitu kompetisi. Dalam ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kompetisi dalam ekonomi kapitalis bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan kompetisi dalam sosialis tidak terjadi mekanisme dan tidak ada persaingan karena diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengakuan kepemilikan dalam ekonomi Islam, yaitu pengakuan kepemilikan yaitu bersifat semua milik Allah. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sedangkan dalam ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan secara individu. Semua alat produksi adalah milik umum. Yang keempat, kesejahteraan dalam ekonomi Islam. Kesejahteraan bersifat jasmani dan rohani dan akal. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Selanjutnya, mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, mekanisme pasar perekonomian dibiarkan berjalan melalui perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya ada dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua sidik dan amanah, yang ketiga yaitu mengakui hak individu dan hak milik orang lain, yang keempat al-adalah, yang kelima at-tawaddun yaitu seimbang, yang keenam ada at-ta'awun yaitu tolong menolong.
Karakteristik ekonomi Islam yang pertama ada ekonomi Islam dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua ada harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Tadi selanjutnya saya akan mereview punya teman saya yaitu Naura Nadifa, yaitu tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, tanggapan tentang 4 sektor materi ini yaitu interaksi antara pelaku ekonomi yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Perekonomian empat sektor ini merupakan perekonomian yang melakukan hubungan ekonomi dengan dunia internasional, sehingga perekonomian yang menjalankan tentang ekspor dan impor. Di dalam perekonomian empat sektor ada empat sektor, yaitu ada ekspor dan impor dan pengeluaran agregat. Ekspor adalah pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Konsekuensi dari ekspor yaitu adalah yang pertama, ada aliran pengeluaran yang masuk pada faktor perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran agregat produk. Yang ketiga, ada meningkatkan pendapatan nasional impor. Nah, selanjutnya, impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri kepada suatu perekonomian. Konsekuensi dari impor adalah yang pertama, aliran pengeluaran yang keluar dari sektor rumah tangga pada sektor luar negeri. Yang kedua, meningkatkan pengeluaran agregat dari sektor rumah tangga untuk mengkonsumsi produk. Yang ketiga, menurunkan pendapatan nasional. Ekspor dan impor mempengaruhi pendapatan nasional sehingga tergantung pada ekspor dan neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Jika ekspor netonya positif, yang terjadi yaitu yang pertama, meningkatnya pengeluaran agregat dari perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Nah, jika ekspor netonya itu min, maka yang terjadi yang pertama yaitu meningkatkan sektor agregat kepada rumah tangga. Yang kedua, menurunkan pendapatan nasional. Yang selanjutnya, perekonomian empat sektor ini disebut ekonomi terbuka karena melibatkan dengan perekonomian internasional sehingga disebut dengan ekonomi terbuka. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.